Banyak pulau serta pemukiman terapung yang dapat ditemukan di dunia, tetapi pulau-pulau yang terletak di kawasan Danau Titicaca Peru menjadi danau serta pemukiman terapung paling unik dan menjadi satu-satunya yang dapat ditemukan di dunia. Tidak seperti pulau pada umumnya yang terbuat dari timbunan tanah, batu dan material kuat lainnya. Seluruh pulau terapung di kawasan ini justru terbuat dari alang-alang yang tumbuh berlimpah di perairan Danau Dangkal Titicaca. Pulau-pulau ini dibangun dari banyak lapisan alang-alang yang terus-menerus diisi ulang dari atas saat membusuk dari bawah, sehingga pulau-pulau ini memiliki pijakan yang selalu lunak serta kenyal. Bukan hanya pulau, bahkan rumah-rumah yang berdiri di atasnya perahu, seperti alat rumah tangga, kerajinan dan lain sebagainya juga terbuat dari bahan alang-alang, sehingga dapat dikatakan alang-alang totora yang tumbuh dengan subur dan melimpah di kawasan yang terletak di perbatasan Peru dan Bolivia ini menjadi sendi utama dalam menjalani kehidupan bagi warganya. Orang-orang Uru atau Uros diyakini sebagai keturunan dari penduduk pertama yang menghuni Danau Titicaca, di mana mereka mempertahankan gaya hidup terapung selama ratusan tahun. Mereka terpaksa tinggal di sekitar Danau Titicaca karena tergusur oleh suku Inca yang melakukan ekspansi besar-besaran ke tanah mereka. Mereka tinggal di sekitar 120 pulau terapung yang kemungkinan akan terus bertambah atau berkurang seiring waktu. Mereka membangun pulau-pulau dengan tujuan sebagai tempat perlindungan dari suku-suku lain yang lebih kuat. Yang uniknya, suku Uros membangun pulau-pulau terapung dari tanaman alang-alang totora yang merupakan tumbuhan endemis di kawasan ini, dengan tujuan pulau tersebut dapat bergerak dan dipindahkan ke tempat lain ketika terdapat serangan yang mengancam. Untuk membuat sebuah pulau, orang-orang Uros membuat dasar yang kokoh namun ringan yang mengikat lapisan akar alang-alang yang mengapung secara alami ketika musim panen. Alang-alang yang mengapung ke permukaan danau selama musim hujan antara bulan November dan bulan Maret akan dikumpulkan oleh pria Uros yang bertugas mengumpulkan akar terbaik untuk pulau mereka. Selanjutnya, mereka akan membuat bundel alang-alang hingga membentuk banyak lapisan, di mana kemudian mereka menambatkan pulau-pulau di satu tempat dengan tali serta pasak yang ditancapkan ke dasar danau. Penduduk pulau dapat memelihara setiap pulau hingga 30 tahun, menambahkan, lapisan alang-alang baru seminggu sekali selama musim hujan dan sebulan sekali selama musim kemarau. Suku Uru diketahui telah ada sejak sebelum suku Inca dan dikenal dengan prinsip hidupnya yang sangat unik. Mereka adalah keturunan dari salah satu kelompok budaya paling kuno di Amerika dan hanya sedikit dari kehidupan mereka yang misterius yang dapat diketahui. Mereka adalah ras pribumi unik yang bermigrasi ke Danau Titicaca sekitar 3.700 tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa orang-orang Uru adalah keturunan dari penutur bahasa Bukina yang saat ini telah punah. Orang-orang Uru telah meninggalkan bahasa ibu mereka sekitar 500 tahun lalu, karena mereka terus berdagang dan menikah dengan suku Aymara daratan, sehingga saat ini orang-orang untuk berkomunikasi terutama dalam bahasa Aymara, meskipun mereka kehilangan bahasa ibu mereka, tetapi mereka berhasil menjaga banyak aspek unik lainnya dari budaya dan tradisinya. Peru adalah rumah bagi sekitar 2.000 suku Uros, di mana sekitar 1.200 orang dari mereka hidup di pulau-pulau terapung di Danau Titicaca,
Dari generasi ke generasi, mereka bertahan hidup dengan sejumlah teknik pemburu pengumpul tradisional seperti memancing, berburu burung, dan mengumpulkan telur burung. Beberapa keluarga bahkan memiliki ternak yang merumput di pulau-pulau alami atau di daratan. Selain itu, mereka mengandalkan alang-alang yang di sisi lain merupakan bahan utama untuk membangun pulau serta rumah-rumah mereka. Biasanya, orang-orang Uru atau Uros mengambil bagian bawah alang-alang totora yang berwarna putih dan memakainya sebagai nutrisi serta manfaat obat untuk menghilangkan rasa sakit. Masyarakat Uros terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal saling berdekatan. Mereka memiliki sistem sosial yang terorganisir dengan kepala suku atau pemimpin lokal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan komunal. Masyarakat Uros menjaga tradisi dan kebudayaan mereka dengan tekun. Mereka terkenal dengan kerajinan tangan, terutama pembuatan kerajinan dari jerami seperti topi, karpet dan perhiasan. Kerajinan tangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka. Sementara itu, anak-anak suku Uros dapat menghadiri taman kanak-kanak dan sekolah dasar di kawasan danau. Tetapi, untuk anak-anak yang lebih besar dan ingin melanjutkan pendidikan, mereka harus pergi ke daratan. Selain mengandalkan hasil alam, saat ini suku Uros juga mendapatkan penghasilan melalui pariwisata. Tambahan penghasilan ini membawa beberapa perubahan ke arah yang lebih modern bagi kehidupan mereka, seperti peningkatan fasilitas sanitasi dan panel surya yang mengurangi risiko kebakaran. Meski dikenal sebagai suku yang memegang teguh tradisi dan budaya kuno, mereka telah merangkul teknologi yang modern dengan sebagian besar penduduk pulau menggunakan ponsel dan televisi yang ditenagai oleh panel surya.